Selamat pagi Amang Inang, kita bertemu kembali dalam renungan harian kita Rabu 22 Juli 2026. Apa kabar Amang Inang? Semoga semua dalam keadaan sehat selalu. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita terlebih dahulu bersatu dalam doa. Kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan yang menyapa kita pada hari ini itu diambil dari kitab Matius pasal 11 ayat 28 sampai ayat 30, dikatakan demikian. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Demikian firman Tuhan. Datanglah kepada Tuhan. Amang Inang dan saudara yang terkasih, dalam kehidupan sehari-hari banyak orang memikul beban yang berat. Ada beban ekonomi, ada beban pekerjaan, ada beban di tengah-tengah keluarga, ada beban pendidikan, ada beban kesehatan, bahkan beban dosa dan beban rasa bersalah. Seringkali kita merasa dengan usaha sendiri dapat menyelesaikan semua beban itu. Namun kenyataannya semakin lama kita justru semakin lelah dan semakin lemah. Di tengah keadaan seperti itulah Yesus memberikan satu undangan untuk menolong kita, bukti kasih-Nya kepada kita. Ajakan yang mengatakan, marilah kepadaku. Undangan ini bukan hanya untuk orang-orang tertentu saja, melainkan untuk semua orang tanpa terkecuali di sepanjang zaman, termasuk bagi kita hari ini. Saudara yang terkasih, masyarakat Yahudi yang hidup di bawah berbagai aturan agama yang sangat banyak. Para ahli Taurat dan orang Farisi sering menambahkan berbagai tradisi yang menjadi beban bagi umat. Mereka dituntut untuk menaati banyak peraturan, tapi tidak menemukan di dalamnya damai sejahtera yang sejati. Karena itulah Yesus mengundang mereka yang letih dan berbeban berat untuk datang kepadanya. Yesus menawarkan sesuatu yang tidak dapat diberikan oleh hukum Taurat atau tradisi manusia tadi, yaitu kelegaan dan ketenangan jiwa. Kata, marilah kepadaku, itu menjadi solusi utama bagi kelelahan hidup. Solusi yang bukanlah sekedar perubahan keadaan, melainkan hubungan dengan Kristus. Yesus membuka pintu bagi yang letih lesu, yang berbeban berat, dan bagi yang membutuhkan pertolongan tanpa terkecuali. Yesus akan memberikan kelegaan kepadamu. Ini adalah janji yang menunjukkan kasih dan kuasa Yesus di dalamnya. Kelegaan yang dimaksud bukan berarti hidup menjadi tanpa masalah. Tapi orang percaya tetap menghadapi tantangan dan pergumulan. Namun Yesus memberikan kepada kita damai sejahtera di tengah-tengah masalah, pengharapan di tengah-tengah kesulitan, serta kekuatan untuk menjalani kehidupan. Kelegaan yang diberikan Yesus menyentuh bagian terdalam manusia, yaitu jiwa. Kata, pikullah kuk yang kupasang. Kuk adalah alat kayu yang dipasang pada leher lembu untuk membimbing dan mengarahkan pekerjaannya. Ketika Yesus berkata, pikullah kuk yang kupasang,
yang mengajak kita hidup di bawah pimpinannya. Banyak orang mengira mengikut Yesus berarti kehilangan kebebasan. Namun sebenarnya saat kita hidup menurut kehendak Tuhan, hidup kita menjadi lebih terarah dan bermakna. Mengikut Yesus bukan beban yang menindas, melainkan jalan yang membawa berkat. Kelegahan bukan berarti bebas melakukan apa saja, tetapi hidup di bawah tuntunan Yesus. Kata belajarlah kepadaku. Hal ini mengingatkan kita bahwa Yesus bukan hanya juru selamat, tapi Yesus juga adalah guru. Guru yang mengajak murid-muridnya untuk belajar dari karakter Yesus, yaitu karakter yang lemah lembut, rendah hati. Mengapa? Karena dunia sering mengajarkan kesombongan dan persaingan hidup. Tetapi sebaliknya, Yesus menunjukkan jalan kerendahan hati dan juga kasih. Ketika kita belajar dari Yesus, hati kita dibentuk semakin serupa dengan Tuhan Yesus Kristus. Kelegahan jiwa diperoleh ketika kita meneladani karakter Kristus. Kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Kata ini mau menyampaikan kepada kita bahwa di sini Yesus tidak mengatakan bahwa orang percaya tidak memiliki beban. Namun beban yang dipikul bersama Yesus akan menjadi ringan. Mengapa? Karena Yesus berjalan bersama kita. Ia mengangkat beban kita sehingga kita merasakan Roh Kudus menolong kita dan memberikan kekuatan setiap hari. Maka apa yang kita dapatkan? Beban terasa ringan, bukan karena tanpa masalah, tetapi karena Kristus turut memikulnya bersama dengan kita. Saudara yang terkasih, seringkali kita datang kepada Tuhan hanya ketika masalah menjadi sangat berat. Padahal Yesus mengundang kita setiap hari untuk hidup dekat dengannya. Untuk itu, marilah kita menjalani kehidupan bersama dengan Yesus, karena Ia pasti memikul beban kita. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang mengingatkan kami agar kami senantiasa datang kepada Tuhan, membawa segala beban yang membuat kami merasa berat, dan memberikan kelegahan hanya Engkau ya Tuhan, karena janji-Mu adalah benar. Dan orang yang percaya kepada janji Tuhan pasti menerima kelegahan dalam kepercayaannya. Karena Tuhan ada bersama-sama dengan kami. Bahkan Tuhan yang memikul beban yang berat yang kami tanggung. Untuk itu Tuhan, biarlah firman-Mu selalu berseru dan mengingatkan kami senantiasa agar kami hidup di dalam penyerahan kepada Tuhan dan percaya akan penyertaan Tuhan. Berkati seluruh jemaat-Mu Tuhan yang pada saat ini mengalami banyak problema di tengah-tengah kehidupan yang menjadikan hidup mereka terbeban. Engkaulah Bapa, tempat mereka mengadu dan berserah, menyerahkan segala beban yang berat, dan dalam iman kepercayaan Engkau Tuhan yang akan memberikan kelegaan. Itulah pengharapan kami, kehendak-Mu yang jadi Bapa dalam kehidupan kami. Kami serahkan hidup kami dalam tangan-Mu yang kami sampaikan dalam doa ini hanya di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Selamat beraktivitas Samanginang. Tuhan Yesus memberkati.